So far, scientists have been aware of the fact that on Earth not only ice can melt, even the land we step on can also melt. This fact is still kept secret to prevent the occurrence of chaos for mankind on Earth because in February 2022, it has been known that the land all over the surface of the Earth will melt completely without the consent of mankind. That secret fact is known by Mr. Groy, a resident in the land of Do Know What Water. The land of Do Know What Water is a country that is famous for its natural products in the form of a liquid without a name, but is able to bring peace for the drinker. But that peace will no longer be felt by Mr. Groy because he knows that there is a phenomenon of the melting land on Earth. Mr. Groy finding himself unable to find peace even though he had drunk liters of nameless liquid. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. Namanya Mas Mama atau Mama Kurniawan. Backgroundnya apa ya, orang teknik, terus hobinya main skate sama hobinya develop web, develop aplikasi, mainan yang gitu-gitu lah, yang digital. Terus karena ini ngomongin NFT, aku kenalin karakter yang aku perankan, namanya Mas Nota. Jadi Mas Nota itu karakter di online-nya, username-nya MyReceipt, ada Instagram MyReceipt, terus Twitter MyReceipt juga, tapi T-nya 2. Nama saya Suar Kainde, biasa dipanggil Suar. Background saya, basicnya saya suka membuat apapun itu. Saya senang bermain, memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, kesenangan. Terus saya juga bekerja di bidang itu juga, dan saya belajar di bidang itu juga. Sebelum aktif di NFT, saya aktif di dalam proyek-proyek film biasanya, film indie kayak gitu, dan terus tahu NFT ini pengolahannya kayak apa. Wah, kayaknya nih punya nilai potensi yang oke banget buat Cuan buat kita lebih berkreasi juga, buat belajar juga, terus buat bersenang-senang. Maka itu ya ketemu Mas Dota ini, kita coba yuk kita buat project apa. Terus ya ini, jadi kita mulai run project kita Roti Broy ini, project ketiga kita yang kita develop dan Ya, siap ketiga ya. Dan siap launching. Project ketiga tapi yang dirilis nomor 2. Project yang kedua belum dirilis ya. Ya biar NFT gitu loh. Jadi 1, 2, 3 yang dirilis yang 1 sama yang ketiga, yang 2 dirilis setelah ketiga. Ya kita pengennya apa ya, senada tapi nggak seirama, sepemahaman tapi nggak seragam. Kalau kita punya urutan 1, 2, 3, nggak apa-apa toh kalau yang aku rilis yang ketiga dulu baru yang kedua. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Roti Bro ini adalah project dari kita, logo pabrik roti yang kolaborasi sama artworker namanya The Broy. Kemudian kita collapse, jadilah namanya Roti Broy. Roti Broy sendiri itu adalah orang-orang nyebutnya generatif NFT. Jadi kita buat NFT sebanyak 1047 PFP atau profile picture for picture. Jadi biasa Picture for profile. picture for profile, ya PFP. Jadi biasanya orang-orang pakai buat di profil picture mereka. Dari Roti Broy sendiri ini kita sebenarnya salah satu produk kita buat funding. Kita mikir gimana sih fungsi NFT ini. Terus kita kepikiran bahwa
Oh, NFT ini bisa kita buat crowdfunding. Jadi misalkan project kita goalnya ini dari 1047 karakter genre kita. Ini yang ingin kita buatkan sebuah animasi film animasi yang di mana film animasi ini universe-nya adalah The Melting Land, sebuah fenomena di mana tanah itu bisa mencair. Dalam bayangan si Broy, karakter utama kita, dia berusaha untuk membuat kapal dan menyelamatkan teman-teman yang belum bergabung dalam kapalnya agar bisa selamat dari melting land ini. Garis besarnya kayak gitu sih project ini. Ceritanya gitu ya. Ceritanya kayak gitu. Nah, pesannya gini Mas, tiap hari Ya. kita itu hampir tiap hari kita dengar berita, dengar kabar bahwa ada bencana banjir, puting beliung, angin topan, terus macam-macam lah, kebakaran hutan. Itu kok semakin membuat orang itu jadi kayak apa sih ini gitu, kayak udah biasa gitu. Dan makin hari itu masih aja ngelihat orang apa ya, Buang sampah sembarangan. ya konkretnya gitu, cuman di kepala mereka tuh belum terlintas bangun tidur sampai tidur lagi itu apa yang bisa aku perbuat untuk lingkunganku, untuk menyelamatkan bumi ini, karena ini nanti kan masih ditinggali anak cucu kita. Nah itu yang bikin akhirnya udah kita bikin aja bencana, udah nggak ada gempa bumi, nggak ada puting beliung, tanah mencair, meleleh. Tuh, mau lari kemana kamu? Mau pegangan puting siapa? Ya kita mikirnya kan kita sebagai kreator cuma bisa memberikan kesadaran aja kan. Ayo sadar kalau dunia kita itu nggak bakal kayak gini terus, setiap hari juga tambah buruk. Ya sebisa mungkin kita buat sesuatu yang menyadarkan orang gimana bumi ini biar bisa tahan lebih lama, kayak gitu sih awal dari project ini. Nah itu pesennya ya. Jadi kita ingin orang selalu ya, cuman kayaknya guyon, kayaknya Satir ya. satir, karena harapannya ya secara hidup semua manusia kalau di negara kita kan hampir semua manusia kalau meninggal itu kan ditenggelamkan dalam tanah. Jadi aku ngajaknya gimana ya kalau kita hidup ini masih hidup belum meninggal ditenggelamkan dalam tanah. Caranya gimana ya? Tanahnya harus meleleh, harus mencair jadi lautan. Kita tenggelam dalam tanah tuh. Nah itu yang pengen kita sampaikan. Dikasih guyonan ya biar nggak lepas. Bahasanya masih teringat dan enak untuk diobrolin dengan teman-teman. Biar lebih fun Gitu. Jadi ya udah kita bikin karakter gambarnya itu orang lari yang mencerminkan bahwa mereka panik berlari sana sini, pakai baju seadanya, pegang barang seadanya. Jadi nggak nyambung, kadang ada astronot pegang celurit, ada apapun, macam-macam lah. ada yang lagi judi ayam di bawah panci. Ya nggambarin orang panik lah. Panikan aja apa sih yang bakal kalian Nah, selamatin? di sana akan terlintas bahwa ini mungkin orang sedang melakukan penjarahan, akhirnya ngambil mini kompo, bawa linggis, bawa ini, ya itu ya kalau kondisi rusuh kan kadang terjadi itu. Tapi ya itu jadi hal lucu. Ada yang masih pakai celana dalam toh. Jadi lucu tuh. Nanti lihat aja lah di website kita kalau pengen lihat detailnya. Ya. Di sini ini websitenya di sini di bawah. Kalau nah ya roadmap. Kalau dari awal kita gerak, kita udah menyampaikan itu di roadmap kita yang bisa dilihat ya di bawah tadi. Itu tadi ada penjelasan goal kita 25%, kita bakal apa, 50% bakal apa, sampai 100%. Di mana goal kita itu aslinya kita pengen buat animasi. Seperti yang aku bilang tadi, ini project crowdfunding. Yang buat menarik adalah, coba sih kalian bayangin kalian memiliki sebuah karakter yang hanya satu, maksudnya itu kan kita memiliki sertifikat dan itu ada filmnya. Jadi kalian bakal tadi unik banget ketika kalian bisa memiliki karakter ini di dalam NFT itu tadi, NFT The Roti Broy. Biasanya kan gitu Mas, ada film, karakternya baru dimunculkan jadi mainan, dikoleksi orang. Kita balik nih, koleksi dulu karakternya, baru kita buatkan filmnya.
Jadi di film itu nanti karakter ini dimiliki oleh siapa. Ya. Gitu. Itu kayak kita cuman buat gimana ya cara memproduksi film animasi yang budgetnya besar, tapi itu menguntungkan para investor kita, orang-orang yang support kita tadi, yang membeli NFT kayak kita penontonnya. Karena nanti juga bakal kita rilis dalam bentuk NFT juga kan untuk film ini. Kayak gitu sih. Jadi ada lanjutannya. Ada lanjutannya ya? Iya. Ada lanjutannya pasti. Pasti bakal disertifikasi kan? Iya, ya ditokenkan semua. Iya, di NFT kan semua. Jadi filmnya itu nanti jadi kita akan rilis 10.000 tiket ya. 10.000 tiket untuk menonton film itu. Nah, 10.000 tiket itu bukan membatasi penontonnya 10.000, enggak, karena tiketnya bisa dipindahkan. Karena tiketnya yang berupa NFT. Oh, oke. Nah, Apa pembayarannya via? ya, jadi kalau mau nonton itu beli NFT tiket itu. Terus ini kamu nonton sudah selesai, kamu jual ke orang lain. Oke. Orang lain bisa nonton. Nah, untuk 1047 pemilik NFT Roti Bro itu dapat whitelist untuk dapetin tiket 10.000 tadi. Jadi kan kita kadang-kadang orang Kehormatan. suka banget sama film, Iya. terus kita ceritain ke teman kita. Nah, sebagai orang-orang yang suka itu bisa mendapatkan keuntungan ketika mereka ini loh film ini keren, tontonan, dan dia dapat. Beli tiketnya. Tiketnya di mana? Di Udah habis. NFT. Aku yang punya ini, beli aja. Jadi ada sensasi kayak gitu. Community kita ikut untuk merasakan dan membagi kesenangan mereka ke khalayak luas itu sih. Dan kalau ditanya kenapa kita pilih dengan jalur NFT ini, ya kita pingin produk kita karena ketika ngelihat kreator-kreator Indonesia tuh banyak artis-artis yang bisa menggambar dengan keren banget, tapi susah untuk mendistribusikannya. Melalui community NFT ini kita nggak terbatas bisa mendistribusikan ke jaringan internasional yang akhirnya kita pun bisa bertarung di kancah global juga kan, bukan hanya di Indonesia aja, kayak gitu sih Mas. Gitu. Sama ini. Ya keinginannya kita gitu. Sampai hari ini menurut kita yang bisa ngakomodir hanya teknologi blockchain dan NFT. Teknologi bioskop dan lain sebagainya belum bisa. Karena nggak ramah terhadap pembuat film indie kayak kita ini kan. Susah sih emang Mas. Bu, kita itu pernah loh bikin film doi. Ya film tuh kan di covernya, wah lolos apa festival ini, tayang di festival ini, dinominasikan di festival ini. Filmnya dia nggak ditolak festival ini. Biar kita menghargai juga penolakan. Wah, penolakan nih penghargaan Dia juga menghargai ya. orang untuk nggak sepakat. Nggak masalah. Ya nggak masalah. Di sini semua bebas untuk berbicara apapun. Kalau kita nggak menghargai penolakan, kayaknya kita nggak akan pernah bisa jadian deh. Karena emang nggak semua harus sepakat kan. Ya nggak apa-apa. Yoi. Tired eyes need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. NFT, kita ngomong blockchain tuh masa depan. Blockchainnya aja masa depan, sedangkan NFT itu hanya salah satu eksistensi Yang lagi atau booming yang sekarang. ada di dalam blockchain. Jadi ya secara jangka panjang masih jauh, karena hari ini apa yang kita lihat hari ini di teknologi blockchain dan apa yang terjadi di NFT itu masih kulit, masih baru awal gitu loh, dan masih jauh, dan itu fugitif. Jadi kita nggak ngerti apakah yang terjadi akan seperti apa, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas ke depan semua orang akan menjadikan ini sesuatu, sama kayak lahirnya internet, sama kayak lahirnya smartphone. Kita mungkin dulu bertanya-tanya apakah semua orang akan pakai handphone, pakai laptop, apakah semua orang akan mengakses internet. Yang jelas semuanya akan berbondong-bondong ke sana. Tapi seperti apa wujudnya aku yang nggak ngerti. Satu hal yang paling gampang untuk dijadikan pertanda ya. Banyak orang mengalami secara uang mengalami istilahnya, aku bisa lebih hidup layak karena dia menggeluti NFT. Terus yang kedua,
aku lebih teredukasi karena NFT. Terus yang ketiga, aku bersenang-senang ketika menggeluti NFT, nggak hanya bekerja aja. Nah, sedangkan di realita kita sering menghadapi kenyataan bahwa orang bekerja lupa bersenang-senang dengan pekerjaannya. Orang belajar lupa bersenang-senang dengan pelajarannya. Dan orang bermain untuk mencari kesenangan dimarahin kalau sampai lupa belajar, lupa bekerja. Tapi di NFT hampir nggak ada itu terjadi. Nah itu pertanda yang menurutku ya semua orang akan kesana pada akhirnya. Semua orang pastinya akan kesana kalau mereka memahami ini apa. Tapi ya ini pesan nasihat, kalau baik dipakai, kalau enggak ada yang lebih baik, nasihat yang lebih baik, silakan pakai itu. Pahami dulu apa itu blockchain, apa itu NFT, baru bermain di sana. Masalah bisa atau enggak itu hanya jam terbang, masalah luas, lihai dan lain-lain itu hanya jam terbang. Tapi ketika kamu geluti tanpa paham ini apa, kamu tersesat. Jadi pahami aja dulu, jangan berbuat dulu, jangan melakukannya dulu, memahami dulu. Sama kayak kita naksir cewek, jangan keburu nembak, jangan keburu gandeng tangannya, pahami dulu, gambar dia dari jauh. Aktivitasnya gimana, dia suka nongkrong gimana, pahami aja dulu. Tapi begitu kamu yakin, paham seperti apa dia, aktivitasnya gimana, engage dengan dia. Semakin kamu engage dengan dia, nyapa dia, ngobrol dengan dia, nah itu kan jam terbang. Semakin mudah kamu memikatnya. Siap. Itu. Kalau untuk tadi Kalau misalkan Mas War, apa pilihan itu kan menurutku pilihan kita bekerja untuk meninggalkan kerjaan kita apa, terus kita mau bergerak di bidang apa. Setiap orang pasti punya pertimbangan masing-masing. Ya itu tergantung riset kita juga. Kita lihat kayaknya ini potensi atau enggak, ya nggak ada yang tahu. Maksudnya juga kedepannya kayak apa ini juga nggak ada yang tahu, ya tinggal keyakinan kalian. Maka itu kalau di community NFT lebih mengenal buat kita riset sendiri. Jangan sampai kita percaya sama omongan orang terlalu berlebihan, sama project itu terlalu berlebihan. Kalian kenali aja mereka sebagai kreator seperti apa, kemudian project ini jangka panjangnya seperti apa, dan 8 tuh ke diri kalian sendiri. Kalian bisa nggak ngelakuin seperti itu? jadi jangan trust no one, Iya. tapi trust just one, dirimu sendiri. Percaya diri sendiri, Jangan karena trust no one ya, itu nggak benar. takutnya semua orang tuh kepancing NFT itu cuan, ya enggak. Ya semua profesi itu lihat penyanyi kayaknya enak nyanyi doang, tapi kita nggak tahu kan mereka seberapa banyak latihan dan prosesnya. Semua juga ada proses kayak gitu sih Mas. Ya pertimbangkan aja. Kalau pingin tahu ya cari tahu sebanyak mungkin sebelum nyemplung ke situ sih. Ya pahami itu. Cari tahu apa itu, dipahami dulu lah semuanya. Pahami. Tapi ini tempat yang asik buat kita bermain, cuman itu doang. Komunitinya juga asik. Ya. Komunitinya apa ya, suka menghargai orang. Jadi memberi ruang untuk yang belum paham, juga memberi ruang untuk yang sudah paham, memberi ruang menghargai yang nggak sepakat, menghargai yang sepakat. Jadi oh ya, sama satu, selama apapun orang itu mainan NFT, se-expert apapun, hari itu dia masih belajar. Jadi kalau kamu baru join, baru memahami terus ngomong masih belajar, orang yang kamu ajak ngomong, aku ini juga masih belajar. Karena perkembangannya tuh emang gila banget Mas. Secepat apa kita belajar, perkembangannya lebih cepat lagi. Dan ya Nggak bisa ngejar. nggak bisa ngejar. Makanya butuh saling support dari community itu tadi. Saling memberikan input ke masing-masing orang. Mempelajari bareng, Saling kita sharing bareng. kita apa kayak dapat tugas dikerjain bareng loh. Kerja kelompok. Ngerepek, bacem, nah itu enak. Waktu ujiannya cepet soalnya. I'm in this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day,
I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into Masukan ya Untuk Masukan untuk audiennya. audiens ngawali NFT. Oke. NFT ya. Tadi sudah sih pahami, barulah eksekusi gitu. Jadi memahami itu dengan cara melihat dan mendengar. Ya benar. Baru kalau sudah paham, silakan dilakukan agar bisa. Gitu, jadi pahami. Terus jangan lupa di kepalanya harus ditanam. Selama proses melihat, mendengarkan dan melakukan nantinya selalu bersenang-senang. Ingat itu bermain, kamu sedang bermain, ingat kamu sedang belajar, sekaligus kamu sedang bekerja. Jadi pastikan menghasilkan cuan, menghasilkan edukasi buat kamu belajar sesuatu. Terus pastikan juga kamu senang-senang, bersenang-senang gitu. get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say